Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi akuntansi, buku besar pembantu, dan laporan keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani Nurzakia dan rekan saya Hakim Muhammad Fikri. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama mengenai buku besar. Buku besar atau General Ledger merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyertasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar merupakan tempat untuk menampung informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan yang berisi rincian akun tertentu. Akun adalah judul suatu catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T, yang dibagi dua bagian, sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit. Sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Bentuk buku besar akuntansi sangat beragam. Proses pencatatan buku besar dapat dilakukan dengan 4 bentuk berikut. Yang pertama, buku besar bentuk T. Yang kedua, buku besar 2 kolom atau sekontro. Yang ketiga, buku besar 3 kolom atau stafel. Dan yang keempat, buku besar 4 kolom. Yang pertama di sini buku besar bentuk T. Format pembentukan jenis T ini terdiri dari 2 kolom. Dengan kolom sebelah kiri digunakan untuk mencatat debit, penurunan aset, atau peningkatan kewajiban atau modal. Sedangkan kolom sebelah kanan digunakan untuk mencatat kredit, atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban atau modal. Nah, di sini dapat dilihat bentuk dari buku besar bentuk T ini terdiri dari nama akun, debit, kredit, total debit atau total kredit. Sehingga nantinya dihasilkan selisih baik debit atau kredit sesuai penempatan akun yang dihitung. Yang kedua, buku besar 2 kolom atau sekontro. Buku besar bentuk sekontro mengacu pada format bersebelahan yang terbagi menjadi 2 bagian, kolom antara debit dan kredit. Setiap buku besar sekontro dikhususkan untuk satu akun, seperti hutang dan piutang, atau jenis transaksi tertentu seperti penjualan, pembelian, atau pengeluaran tertentu. Di sini dapat dilihat bentuk dari buku besar 2 kolom, terdiri dari nama akun, nomor akun, tanggal keterangan debit, tanggal keterangan kredit. Yang ketiga, buku besar 3 dan 4 kolom atau stafel. Bentuk buku besar stapel ini merupakan bentuk yang terbilang lebih detail dan kompleks dibandingkan dengan bentuk buku besar sebelumnya. Buku besar stapel sering digunakan untuk mencatat jumlah uang yang cukup besar dan memangkas perhitungan jumlah total transaksi tanpa harus menjumlahkan secara manual. Bentuk buku besar 3 kolom menggunakan kolom debit, kredit, dan saldo dalam suatu tabel. Format ini mirip dengan bentuk buku sekontro, tetapi lebih ringkas dan rapi. Adapun buku besar 4 kolom mencatat informasi transaksi dalam format yang lebih terperinci. Buku besar ini memiliki kolom untuk debit, kredit, serta saldo yang terpisah menjadi saldo debit dan saldo kredit. Di sini dapat dilihat contoh buku besar 3 kolom terdiri dari nama akun, nomor akun, tanggal keterangan, debit, kredit, dan saldo. Sedangkan untuk buku besar 4 kolom terdiri dari nama akun, nomor akun, tanggal keterangan, debit, kredit, saldo yang terdiri dari debit dan kredit. Di sini dapat dilihat contoh posting buku besar. Di sini menggunakan buku besar 4 kolom. Dapat dilihat untuk buku besar ini setiap transaksi dikategorikan berdasarkan akun tertentu. Misalnya, di sini dapat dilihat dalam keterangan setoran modal awal, pembayaran sewa, pembayaran iklan, penerimaan pendapatan, pengambilan uang untuk pribadi, pembayaran utang, dan pembayaran gaji ini termasuk ke dalam kategori kas. Untuk akun utang usaha ini terdiri dari pembelian pendapatan jahit, pembayaran utang, dan seterusnya. Selanjutnya kode akun atau chart of accounts. Kode adalah suatu kerangka framework yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kode ini memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu klasifikasi. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Penggunaan kode
akun akan mempercepat pencarian akun yang akan diisi dengan informasi dalam proses posting. Tujuan kode. Dalam sistem pengolahan data akuntansi, kode memenuhi berbagai tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Yang kedua, meringkas data. Yang ketiga, mengklasifikasi akun atau transaksi. Yang keempat, menyampaikan makna tertentu. Adapun metode pemberian kode akun ini terdiri dari 5. Yang pertama, kode angka atau alfabet. Yang kedua, kode angka blok. Yang ketiga, kode angka kelompok. Yang keempat, kode angka desimal. Dan yang kelima, kode angka urut didahului dengan huruf. Yang pertama, kode angka atau alfabet urut. Kode angka atau alfabet urut. Dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Kelemahan kode angka atau alfabet urut ini adalah jika terjadi perluasan jumlah akun. Hal ini mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode akun yang mempunyai kode angka yang lebih besar. Adapun karakter dari kode angka urut atau alfabet urut ini, yang pertama, akun diberi kode dengan angka urut dari angka kecil ke angka besar. Yang kedua, jumlah angka atau digit dalam kode tidak sama. Dan yang ketiga, perluasan klasifikasi pada suatu akun akan mengakibatkan perubahan kode semua akun yang kodenya lebih besar dari kode akun yang mengalami perluasan. Adapun contoh kode angka urut di sini dapat dilihat nomor 1 kas dan bank, nomor 2 investasi jangka panjang, nomor 3 piutang, nomor 4 cadangan kerugian penurunan nilai piutang, yang kelima persediaan barang jadi, dan seterusnya. Yang kedua, kode angka blok. Dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Penggunaan kode angka blok ini dapat mengatasi kelemahan kode angka urut yang jika terjadi perluasan klasifikasi pada suatu akun mengakibatkan perubahan kode semua akun yang kodenya lebih besar dari kode akun yang mengalami perluasan. Adapun karakteristik kode angka blok, yang pertama, akun diberi kode dengan blok angka yang berurutan dari angka kecil ke angka besar. Yang kedua, jumlah angka atau digit dalam kode tidak sama. Yang ketiga, perluasan klasifikasi pada suatu akun ditampung dengan menyediakan angka cadangan dalam setiap blok yang diperkirakan akan mengalami perluasan klasifikasi. Di sini dapat dilihat contoh kode angka blok. Yang di sini dapat dilihat nomor 1 hingga nomor 24 aset lancar, nomor 25 hingga 39 investasi jangka panjang, nomor 40 hingga 69 aset tetap, dan seterusnya. Adapun rincian susunan kode akun dengan menggunakan kode angka blok ini, nomor 1 hingga nomor 24 itu aset lancar terdiri dari nomor 1 kas dan bank, nomor 2 investasi jangka pendek, nomor 3 piutang. Adapun nomor 25 hingga 39 investasi jangka panjang ini, nomor 25 terdiri dari investasi jangka panjang saham, nomor 26 investasi jangka panjang obligasi, dan seterusnya. Yang ketiga, kode angka kelompok. Kode angka kelompok terbentuk dari 2 atau lebih subkode yang dikombinasikan menjadi satu kode. Kode angka kelompok ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akun diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf. Yang kedua, jumlah angka atau huruf dalam kode adalah tetap. Yang ketiga, posisi angka dan huruf dalam kode mempunyai arti tertentu. Yang keempat, perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka atau huruf ke kanan. Di sini ada contohnya. Sebagai contoh, kode mobil di Indonesia disusun sebagai berikut. 2 kode pertama, daerah tingkat 1 atau keresidenan. 4 kode kedua, kode unik mobil, dan 2 kode terakhir, daerah tingkat 2 di bawah daerah tingkat 1 atau keresidenan. Nah, jadi kode mobil AB 7964CE menyampaikan makna sebagai berikut. Kode pertama AB, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode kedua 7964, kode unik untuk mobil tertentu, dan kode terakhir CE, Kabupaten Sleman. Yang keempat, kode angka desimal. Kode angka desimal berarti 10 persepuluhan. Kode angka desimal memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 subkelompok dan membagi subkelompok menjadi maksimum 10 golongan yang lebih kecil dari subkelompok. Nah, adapun karakteristik dari kode angka desimal ini, yang pertama, rekening diberi kode dengan angka yang berurutan dari angka kecil ke angka besar. Yang kedua, jumlah angka digit
Dalam kode tidak sama, klasifikasi besar memiliki jumlah angka yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan klasifikasi rinciannya. Yang ketiga, perluasan klasifikasi pada suatu rekening dilakukan dengan maksimum pemecahan tidak lebih dari 10. Pemberian kode perluasannya dilakukan dengan menambah satu angka di sebelah kanannya. Adapun contoh kode angka desimal ini seperti berikut. Persediaan bahan baku dibagi menjadi maksimum 10 golongan. 131 bahan baku kayu, 132 bahan baku ampas tebu, 133 bahan baku jerami, dan seterusnya. Persediaan bahan kayu dibagi menjadi maksimum 10 golongan. 1311 bahan baku serat panjang X Jepang, 1312 bahan baku serat panjang X USA, dan seterusnya. Yang kelima, kode angka urut didahului dengan huruf. Cara ini menggunakan kerucut yang berupa kombinasi angka dan huruf. Setiap rekening diberi kode angka yang di depannya ditambahkan singkatan kelompok rekening. Misalnya AL101, ALT112, MO245. Artinya, AL merupakan singkatan dari aktiva lancar. ATL merupakan singkatan aktiva tidak lancar, dan MO merupakan singkatan dari modal. Nah, di sini dapat dilihat pula nama akun, kode, dan keterangan. Selanjutnya ada materi buku besar pembantu, yang dimana buku pembantu ini adalah suatu kelompok rekening yang merupakan rincian rekening tertentu dalam buku besar ataupun general ledger yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca percobaan. Rekening buku besar yang dirinci informasi dalam buku pembantu disebut rekening kontrol ataupun kontrol code. Sedangkan rekening rincian yang terdapat dalam buku pembantu disebut rekening pembantu ataupun subjari account. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis buku besar pembantu yang terdiri dari 6 buku pembantu. Yang pertama ada buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan juga buku pembantu aktiva tetap. Selanjutnya yang pertama ada buku pembantu persediaan, yaitu terdiri dari kartu persediaan yang berisi informasi baik mengenai kuantitas maupun harga pokok berbagai persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi persediaan dan saldo tiap jenis persediaan, baik kuantitas maupun harga pokoknya. Biasanya kartu persediaan ini diselenggarakan oleh bagian akuntansi biaya. Yang kedua yaitu ada buku pembantu piutang, yang dimana buku pembantu piutang ini adalah terdiri dari kartu piutang yang disusun menurut nama debitur perusahaan. Kartu piutang ini juga digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada tiap debitur, serta digunakan sebagai sumber informasi untuk pembuatan pernyataan piutang ataupun account receivable statement yang dikirimkan kepada tiap debitur secara periodik. Buku pembantu ini merupakan rincian rekening piutang dagang yang diselenggarakan dalam buku besar. Untuk memenuhi kartu piutang dapat menggunakan rekening biasa, rekening dengan kolom saldo di tengah, dan ataupun rekening dengan kolom saldo. Yang ketiga ada buku pembantu utang. Buku pembantu utang yaitu terdiri dari kartu utang yang disusun menurut nama kreditur perusahaan. Kartu utang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada debitur, serta digunakan sebagai sumber informasi untuk rekonsiliasi dengan pernyataan piutang ataupun akun receivable statement yang diterima dari kreditur secara periodik. Bentuk formulir kartu utang dapat menggunakan rekening biasa, rekening dengan kolom saldo di tengah, ataupun dengan rekening kolom saldo. Yang keempat ada buku pembantu harga pokok produk. Buku pembantu ini terdiri dari kartu harga pokok produk yang digunakan untuk mencatat harga pokok pesanan yang diproduksi perusahaan. Buku pembantu ini digunakan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan dan merupakan rincian rekening barang dalam proses yang diselenggarakan dalam buku besar. Selanjutnya yang kelima, buku pembantu biaya, yang dimana buku ini terdiri dari kartu biaya yang digunakan untuk mencatat biaya yang tidak bersangkutan dengan pesanan tertentu ataupun biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan juga umum, dan biaya pemasaran.
Kartu biaya umumnya menggunakan formulir rekening dengan kolom saldo. Nah, mungkin yang terakhir ada buku pembantu aktiva tetap. Buku pembantu aktiva tetap ini terdiri dari kartu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat semua informasi mengenai aktiva tetap, seperti tanggal perolehan, jenis aktiva tetap, spesifikasi, lokasi, depresiasi, dan pengeluaran modal. Buku pembantu ini merupakan rincian rekening aktiva tetap yang diselenggarakan dalam buku besar. Mungkin di sini selanjutnya ada contoh dari kartu persediaan, bisa dilihat oleh teman-teman semua seperti contoh seperti itu dari kartu persediaan. Dan ini pun seperti contohnya jadi kartu harga pokok produk, kartu aktiva tetap, seperti itu bisa dilihat oleh teman-teman bersama. Nah, mungkin selanjutnya ada materi selanjutnya, yaitu laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan adalah salah satu output dari suatu sistem informasi akuntansi. Adalah laporan keuangan dari SAK 2009.3.12 yang terdiri dari 1. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan 5 komponen laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan kondisi keuangan perubahan secara komprehensif ataupun menyeluruh, sehingga dapat membantu berbagai pihak ataupun pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu merupakan laporan yang menyajikan penghasilan ataupun income yang diperoleh selama satu periode akuntansi dan juga beban-beban ataupun expense yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi. Nah, boleh dilihat dari sebelah kanan itu adalah contoh penyajian dari laporan laba rugi, yang dimana ada seperti pendapatan, beban-beban, dan juga mendapatkan hasil dari laba bersih tersebut. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen laporan ini terdiri dari ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode, serta ekuitas akhir periode. Nah, di sini pun kami menyajikan contoh dari penyajian laporan perubahan ekuitas, bisa dilihat oleh teman-teman kita seperti ini untuk contoh penyajian. Selanjutnya ada neraca, yang dimana neraca adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat dalam kurung tanggal tertentu dalam akhir periode pelaporan. Dengan demikian, elemen-elemen yang ada di neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dalam SAK 2009.2.12. Dan kami pun menyajikan contoh ataupun penyajian dari neraca yang ada di sebelah kanan gambar seperti itu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan posisi kas pada awal periode, penambahan kas selama periode berjalan, pengurangan kas selama periode berjalan, dan juga posisi kas pada akhir periode. Dan di sini pun kami menyajikan contoh dari penyajian laporan arus kas yang berada di sebelah kanan gambar seperti itu. Nah, mungkin ini adalah catatan atas laporan keuangan, yang dimana akhir dari seluruh laporan keuangan yaitu dari catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan naratif ataupun rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.
Nah, di sini ada kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan oleh saya sendiri dan juga oleh rekan saya, yang dimana kesimpulannya yaitu buku besar adalah alat utama untuk mencatat transaksi secara keseluruhan yang terdiri dari buku besar berbentuk T, buku besar berbentuk kontrol, dan buku besar berbentuk stafel. Sedangkan buku besar pembantu menyediakan detail lebih rinci untuk akun tertentu yang terdiri dari buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan juga buku pembantu aktivitas tetap. Yang terakhir, laporan keuangan yang merangkum data dari buku besar untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan keuangan, dan ketiganya pun saling terkaitan dan penting dalam sistem akuntansi yang terstruktur dan juga transparan. Yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Dan ini adalah daftar pustaka yang telah kami kumpulkan ataupun telah kami sajikan, yang disajikan di dalam PowerPoint seperti itu. Mungkin dari kami dicukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah perkataan baik dari hal apapun, karena ukuran sebagai mahasiswa tidak ada salah ataupun benar, karena kami dalam posisi belajar. Terima kasih. Billahi fissabil haq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.